wangsit. Di bawah cahaya terang bulan purnama, tampak dua insan sedang memadu kasih di sebuah taman kota yang tenang dan nyaman. Gemerlap bintang menghiasi langit malam yang cerah, menambah keromantisan cinta mereka berdua yang tiada tara. Duduk berdua dengan jari jemari saling berpegangan erat, kedua insan itu perlahan saling menatap. Mata mereka bertemu, pandangan mereka tak teralihkan, dan kepala mereka perlahan saling mendekat. Ketika kedua bibir itu hampir menyatu, tiba-tiba muncul sebuah sepeda motor ninja biru dengan sorot lampu yang begitu terang menyilaukan mata. Motor itu berhenti tepat di depan sepasang kekasih yang sedang larut dalam kehangatan malam. Seorang lelaki berjaket denim biru turun dari motor dengan mesin yang masih menyala. Tanpa ragu, lelaki itu segera menghampiri pasangan yang sedang duduk mesra di taman kota. Tanpa banyak bicara, lelaki berjaket denim langsung melayangkan tinju ke arah pria yang sedang duduk bersama sang gadis. Buk! Kepalan tinju itu mendarat telak di pipi kanan si pria. Tubuhnya terlempar ke samping, mulutnya mencium rerumputan, dan ia terjerembab di atas hamparan hijau taman kota. Pria yang tersungkur mengerang, menahan rasa sakit yang terasa membakar wajahnya. Kedua matanya melotot menatap tajam ke arah orang yang baru saja menghajarnya. "Apa-apaan lu?" bentak pria yang masih terbaring di rumput dengan nada penuh amarah. Lelaki yang memakai jaket denim biru mendekati si gadis sambil berkata, "Ayo ikut. Ngapain sih lu masih pacaran sama dia? Udah tahu dia keren. Mending sama gue, kita senang-senang, kita pesta." Ucapnya sambil menarik lengan si gadis dengan paksa. Si gadis berdiri dari tempat duduknya, tergoda oleh kata-kata senang-senang yang dilontarkan lelaki itu. Ia menoleh sekilas ke arah pria yang masih terduduk lemas di atas rumput. Lelaki berjaket denim semakin mendesak, tangannya semakin erat menggenggam lengan si gadis. "Ayo ikut gue," katanya dengan nada memaksa. Namun sebelum pergi bersama lelaki itu, si gadis membuka mulutnya dan berkata kepada pria yang masih tersungkur di atas rumput, "Mulai hari ini kita putus. Jangan dekati gue lagi. Gue capek pacaran sama lu. Tiap jalan cuma makan angin, bukannya bahagia malah masuk angin pacaran sama lu. Awas kalau lu berani deketin gue lagi." Kata-katanya mengalir deras, penuh amarah dan penghinaan. Setelah puas meluapkan isi hatinya, si gadis pergi meninggalkan pria yang masih terduduk lesu di atas rumput, tak mampu berkata apa-apa. Tubuh si gadis yang ramping dan menggoda tampak sedikit membungkuk saat ia duduk di jok belakang motor. Kaosnya yang tersingkap memperlihatkan kulit pinggangnya yang halus dan mulus. Lelaki berjaket denim biru itu terus mengejek, suaranya penuh penghinaan. "Syukurin. Orang kere kayak lu, mending diam aja di rumah. Jangan sok-sokan pacaran. Kasihan anak orang kelaparan. Dasar kere lu. Mending nyebur aja ke laut," ucapnya sinis sambil duduk di atas motor, tangannya memegang gas, dan dengan sengaja menggeber suara knalpot yang bising ke arah pria yang masih terduduk di atas rumput. "Bye-bye, kere," ejek laki itu sambil melirik ke arah si pria. Si gadis, yang kini duduk manis di belakang laki itu, ikut berteriak, "Jangan pernah temuin gue lagi," sambil menjulurkan lidah dengan gerakan mengejek. Wih! Motor itu melaju pergi meninggalkan taman, membawa si gadis yang kini menjadi milik lelaki lain. Pria yang ditinggalkan itu tetap terduduk di atas rumput, tatapannya kosong, menatap ke arah gadis pujaan hatinya yang telah mengkhianatinya. Perlahan, ia menggenggam rumput di tangannya dengan penuh amarah. "Emang gue orang susah, tapi gue punya hati," gumamnya pelan namun penuh emosi. "Brengsek tuh cewek. Lihat aja nanti. Gue bakal buktiin ke kalian semua." Ia merutuki nasibnya dengan kesal,
merasakan sakit yang tak hanya datang dari penghinaan laki itu, tetapi juga dari pengkhianatan wanita yang selama ini ia cintai dengan tulus. Pria itu masih duduk termenung di taman kota, mengenakan kaos biru sederhana, celana gunung hitam, dan sepatu skets hitam yang sudah mulai kusam. Wajahnya terlihat samar di bawah remang cahaya bulan yang terhalang oleh dahan pohon beringin. Bayangan gelap menutupi sebagian besar tubuhnya, seolah ikut merasakan kesedihannya. Angin malam berhembus kencang, dinginnya menusuk kulit, namun tak mampu mendinginkan gejolak amarah dan luka di hatinya. Celotehan burung hantu terdengar di kejauhan, menjadi satu-satunya teman bagi pria yang kini sendirian. Bunga-bunga di taman bergoyang pelan ditiup angin, seolah mencoba menghibur pria yang duduk dengan wajah suram tanpa setitik senyuman. "Oh bulan, kenapa kau sinari diriku malam ini dengan kesedihan? Apakah aku tak berhak merasakan bibir mungil itu untukku kecup?" Keluhnya pelan, hampir seperti bisikan yang hanya bulan mampu mendengar. Kepalanya mendongak, matanya menatap rembulan dengan penuh kesedihan. "Oh Tuhan, berikanlah aku petunjuk untuk masa depan yang bahagia," pintanya lirih, suaranya berat oleh rasa putus asa. Kletak, kletak. Terdengar suara nyaring, batu-batu kecil mengenai kepalanya. Pria itu tersentak, memandang ke sekeliling dengan bingung. Matanya menyapu taman yang gelap, tetapi tak ada seorang pun terlihat di sekitar. "Apa ini? Siapa di sana?" gumamnya pelan, dengan mata waspada, namun tak ada jawaban selain deru angin yang terus berhembus. "Siapa ya?" Pria itu masih tetap mencari asal suara, matanya menyapu setiap sudut taman yang gelap. Namun, tak ada seorang pun di sana. Ia kembali terduduk dengan napas panjang, pikirannya melayang pada gadis tadi. Dengan nada kesal, ia menggerutu, "Brengsek! Padahal tinggal sedikit lagi gue kecup bibirnya. Kurang ajar itu cowok, mentang-mentang dia kaya." Rasa marah dan kecewanya belum reda, terutama pada lelaki berjaket denim dengan motor ninja biru yang telah merebut gadis yang selama ini ia sayangi. Gadis itu, Pretty Lisa, telah lama menjadi kekasihnya. Namun kejadian malam ini membuat hatinya remuk redam. Ia merasa dikhianati oleh seseorang yang selama ini ia cintai dengan tulus. Pretty Lisa memang cantik, tak bisa disangkal. Tetapi, kini ia sadar, hatinya tidak seindah parasnya. Ternyata, gadis itu lebih mementingkan dompet tebal daripada cinta dan perasaan tulus yang ia berikan selama ini. Ia teringat wajah Pretty Lisa, dengan mata indah yang menawan, hidung sedikit mancung, dan bibir mungil berbentuk sempurna. Rambut panjang sepundaknya berkilauan di bawah cahaya, tubuhnya yang ramping dengan lekuk sempurna, serta kulit hitam manis yang begitu memikat. Semua itu membuatnya jatuh cinta, bahkan rela memberikan segalanya untuk gadis itu. Namun malam ini, ia harus menerima kenyataan pahit. Gadis yang ia cinta tak pernah benar-benar menghargai dirinya. Pletak, pletak. Batu kecil itu kembali melayang, tepat mengenai kepalanya. Pria itu tersentak, lalu bangkit berdiri dengan geram, tangannya bertolak pinggang. "Siapa lu? Kalau berani, keluar!" teriaknya lantang sambil menunjuk-nunjuk ke arah gelap, meskipun ia sendiri tidak tahu siapa yang ia cari. Raut wajahnya penuh kekesalan. Rasa penasaran menyelimuti dirinya. Ia mengedarkan pandangannya, sepasang matanya menyipit, mencoba mencari sosok yang telah mengerjainya. Dari ujung taman ke sudut lainnya, ia memeriksa setiap celah, namun tak satu pun terlihat. Merasa kesal dan tak ingin menjadi sasaran batu lagi, ia memutuskan untuk pindah tempat duduk. Pandangannya tertuju pada bangku di seberang taman yang terlihat lebih terang. Kayaknya di sana lebih aman, gumamnya pelan sambil bersiap melangkah. Namun, saat baru hendak berjalan,
Kedua kakinya terserimpet oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan terdengar suara gedebuk. Tubuhnya kembali terjatuh. Saat baru hendak melangkah, kedua kakinya tersandung, membuat badannya ambruk ke tanah. Dengan wajah kesal, ia duduk di atas rumput, pandangannya tertuju pada kakinya. Ia ingin tahu apa yang membuatnya tersungkur begitu saja. Sial! Siapa yang ngerjain gue? Berani-beraninya main-main sama gue. Ayo tunjukin wujud lu, jangan cuma lempar batu terus sembunyi, rutuknya dengan nada penuh amarah. Matanya membelalak ketika melihat tali sepatunya saling terikat satu sama lain. Dengan cepat ia membungkuk, membetulkan ikatan tali sepatunya yang kusut. Sambil melonggarkan simpul, mulutnya terus meracau. Kalau bukan setan, siapa lagi? Brengsek banget. Gak tahu gue lagi sedih apa. Keluhnya sambil menarik tali sepatu dengan kasar. Setelah selesai memperbaiki tali sepatu, ia mulai membersihkan kotoran tanah yang menempel di celana dengan kedua tangannya. Ia mengusap lutut dan pahanya, memastikan semuanya kembali rapi. Begitu merasa bersih, ia bersiap untuk bangkit. Dengan tangan kanan menopang tubuhnya, ia berusaha berdiri sambil tetap memandang waspada ke sekeliling, memastikan tidak ada lagi hal aneh yang mengganggunya. DS. Seketika, perasaannya berubah. Ada sesuatu yang aneh, membuat hatinya tak enak. Telapak tangannya menyentuh sesuatu yang terasa empuk dan lembut. Apalagi ini? Kok empuk begini? Gumamnya penuh heran. Namun rasa penasaran itu berubah menjadi keterkejutan saat ia sengaja menekan benda itu. Ia menunduk, memeriksa apa yang ada di balik tangannya, dan seketika kedua matanya membelalak lebar. Kurang ajar. Tai kucing yang gue pegang, serunya dengan wajah penuh kekesalan. Mulutnya terus mengomel, sementara tangannya menjauh dari tubuhnya, mencoba sebisa mungkin agar kotoran itu tak menyentuh pakaian. Dengan perasaan campur aduk, antara kesal, malu, dan sedih, ia mulai mencari air untuk mencuci tangannya. Di sepanjang jalan, ia melangkah dengan wajah masam. Orang-orang yang dilewatinya langsung menutup hidung, mengerutkan dahi karena bau menyengat yang tak tertahankan. Pria itu menghela napas panjang, merasa semakin nelangsa. Sial! Malam ini apes banget. Udah cewek gue direbut, sekarang malah begini. Gumamnya dengan nada getir, sambil mempercepat langkah menuju sumber air terdekat. Hei, jorok sekali kamu. Kotoran kucing dibawa-bawa. Dasar jorok, umpat seorang pria yang sedang memeluk pacarnya sambil segera menutup hidung. Dia tidak memedulikan umpatan dari pria itu, kakinya terus melangkah sambil menggerutu. Nasib, oh nasib, malang sekali nasibku malam ini. Semoga esok malam aku mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dia berharap ada suatu keajaiban yang datang kepadanya di tengah kesedihan dan kesialan yang dialaminya malam ini. Sudah setengah jam berjalan, dia belum juga menemukan toilet umum atau air untuk mencuci tangannya. Toilet mana? Woi! Teriak pria itu kesal. Rembulan bersembunyi di balik gumpalan awan hitam yang tampak siap menumpahkan segala isinya. Cahaya kilat yang terang menggelegar membuat malam terasa begitu menyeramkan, meski hujan tak kunjung turun. Di simpang jalan, pria itu masih saja terbebani dengan kotoran kucing di telapak tangannya. Akhirnya, dengan terpaksa, ia merogoh saku untuk membeli air mineral. Bang, air mineral yang botol sedang satu, pinta pria itu kepada pemilik warung yang sedang duduk sambil bermain ponsel. Bersambung. Novel kolor polkadot hanya ada di Vizo.